Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Kisah-kisah yang akan dimunculkan selama pekan Prapaskah yang kelima berbicara tentang seputar sengsara, penolakan, keinginan orang-orang Yahudi untuk menangkap dan membunuh Yesus. Orang-orang Yahudi berjuang untuk menangkap Yesus dengan berbagai macam tuduhan rohani. Mereka merasa memonopoli pengetahuan tentang Tuhan. Mereka sangat yakin bahwa kebenaran mereka adalah satu-satunya kebenaran mutlak. Sikap dan pikiran inilah yang selalu dikritik oleh Yesus. Yesus memandang mereka sebagai orang-orang munafik. Karena itu, Yesus pernah mengutip dari Yesaya berhadapan dengan orang-orang Yahudi dengan berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir mereka, tetapi hati mereka jauh daripadaku." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam kisah Injil pada hari ini, kita mendengarkan bagaimana orang-orang Yahudi mempersoalkan dan bertengkar di antara mereka tentang siapa Yesus sebenarnya. Ada yang mengatakan Yesus adalah nabi. Ada juga yang mengatakan Yesus adalah Mesias. Dan yang lain lagi mengatakan Yesus bukan Mesias. Orang-orang Yahudi ingin menangkap Yesus, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya karena tidak memiliki alasan yang kuat atau kesempatan yang tepat. Bahkan orang-orang yang ditugaskan untuk menangkap Yesus pun tidak berani melakukan penangkapan. Mereka justru kagum dan terpesona dengan pengajaran Yesus dengan berkata, "Tidak pernah ada orang yang berbicara seperti Dia." Itu berarti Yesus berbicara dengan integritas, hikmat, dan dengan otoritas penuh wibawa. Bahkan Nikodemus, salah satu penguasa agama Yahudi, ikut berkomentar dan membela Yesus dengan mengajukan pertanyaan balik kepada sesama orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia melakukan pembelaannya dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Bagi Nikodemus, Yesus tidak dapat ditangkap sebelum mendengarkan pembelaannya dan sebelum dinyatakan bersalah.
hukum tidak bisa menangkap Yesus atas dasar ketidaksukaan secara pribadi, hanya karena dianggap sebagai ancaman terhadap kekuatan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Namun, dalam berjalannya waktu, Yesus semakin disukai oleh sebagian orang-orang Yahudi, sehingga semakin menjadi ancaman besar bagi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka yang percaya dan kagum akan pengajaran dan tindakan Yesus mulai meragukan dan mempertanyakan tindakan dan pengajaran orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini mengajak kita tidak untuk mengutuk para pemimpin agama Yahudi atau orang-orang Farisi, tetapi kita diajak untuk merefleksikan prasangka negatif dan kepicikan kita sendiri. Bagaimana kita melihat Yesus melalui tindakan dan pengajarannya? Bagaimana kita melihat tulisan kitab suci, gereja, komunitas, paroki kita dan para pemimpinnya, keluarga kita, teman dan tetangga di sekitar kita? Jika kita terlalu kaku tentang keyakinan, aturan, dan regulasi kita, dan bertindak berdasarkan dugaan atau prasangka kita sendiri, kita akan kehilangan pandangan akan sebuah kenyataan dan kebenaran. Kita menjadi sulit mentolerir atau memahami seseorang yang selalu mempertanyakan tindakan dan pengajaran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bukankah kita juga memiliki sikap seperti orang-orang Farisi ini ketika kita tidak terbuka kepada orang-orang yang menantang atau mempertanyakan keyakinan, gagasan, dan cara pandang kita? Henry Nouwen mengatakan, kita seringkali sangat sulit untuk melepaskan cara-cara yang sudah dikenal dan menciptakan ruang untuk orang lain. Godaan untuk menetap di oasis yang nyaman terlalu kuat untuk dilawan, dan seringkali kita melupakan panggilan ilahi itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.